adalah sebuah kebenaran yang baru terungkap 25% dari munculnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Detik-detik masa tenang menjelang pemilu 2024. Rakyat Indonesia dikejutkan dengan munculnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana film ini membongkar semua kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 ini. Tentu ini sangat menarik ketika seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla pun ikut menanggapi terkait film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Menurut Bapak Yusuf Kalla, bahwa apa yang disajikan dalam film Dirty Vote ini adalah sebuah kebenaran yang baru terungkap 25%. Artinya masih ada 75% lagi. Dan menurut Bapak Yusuf Kalla, bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini semuanya by data dan by fakta. Tentu ini sangat menarik. Artinya kita diberitahu bahwa di pemilu 2024 kali ini ada kecurangan yang begitu luar biasa yang sudah diatur secara sistematis guna memenangkan paslon tertentu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait tanggapan dari netizen ketika mereka menyimak film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Dan yang menarik, ketika Bapak Yusuf Kalla pun ikut bersuara. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya nonton dari malam, dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wacana. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos ini diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Ya, jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Jadi, semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua ada semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Terus terang, saya secara pribadi merasa lucu ketika film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini ditayangkan pada tanggal 11 Februari 2024 jam 11. Banyak pihak yang merasa ketar-ketir. Banyak pihak yang menilai bahwa film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini adalah fitnah kepada paslon tertentu. Dan yang paling lucunya lagi, ada beberapa kelompok yang beramai-ramai
langsung mengundang wartawan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan film dokumenter yang berjudul Dirty World ini. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa film dokumenter yang berjudul Dirty World ini adalah sebuah film yang membongkar semua kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Tetapi dalam tanggapan dari Bapak Yusuf Kalla, beliau mengatakan bahwa baru 25% kebenaran itu terungkap. Artinya bahwa masih ada 75%. Sungguh ini adalah pemilu yang menurut saya akan menjadi catatan sejarah di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana rakyat Indonesia disajikan dengan pesta demokrasi yang begitu brutal. Tentu ini adalah pembelajaran penting ketika hadirnya film Dirty Vote yang membongkar semua kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Ketika ada beberapa pihak yang kita lihat seperti cacing kepanasan, mereka panik ketika film Dirty Vote ini akhirnya ditayangkan. Ketika kita mencoba untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, ketika kita mencoba untuk berpikir secara waras, melihat film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini, di mana hal-hal yang disampaikan dalam film ini adalah kebenaran. Lantas kenapa ada beberapa pihak yang merasa panik? Jika kita berpikir melihat fenomena ini, artinya bahwa ada kecurangan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang selama ini telah berbuat benar, ketika menyimak film ini, pasti mereka akan tenang-tenang saja. Mereka akan ikut menyimak. Mereka akan menggunakan logika akal sehat bahwa ini semua adalah kebenaran yang harus kita acungi jempol, yang harus kita berikan respek kepada 3 ahli hukum tata negara yang telah membongkar semua kecurangan di pemilu 2024 ini. Tapi bagi kelompok-kelompok tertentu yang selama ini telah menggunakan cara-cara licik, yang selama ini telah menggunakan cara-cara munafik, kecurangan-kecurangan yang diproduksi secara sistematis, tentu mereka pastinya merasa panik. Dan orang-orang yang panik, biasanya mereka cepat-cepat untuk menanggapi hal-hal ketika itu adalah sebuah kebenaran. Rakyat Indonesia pastinya sudah tahu siapa kira-kira kelompok-kelompok yang merasa panik ketika film Dirty Vote itu akhirnya ditayangkan, dan saat ini pun film itu viral di media sosial. Baru tayang 2 hari, view-nya kurang lebih sudah mendekati 7 atau 8 juta. Tentu ini adalah sebuah animum dari masyarakat Indonesia yang begitu tinggi dan begitu luar biasa ketika mereka mengetahui bahwa film Dirty Vote menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan oleh 3 ahli hukum tata negara tentang semua pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Saudaraku, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua agar kita mampu menggunakan hati nurani, menggunakan logika akal sehat, dan menggunakan pikiran yang waras dalam menyimak film Dirty Vote yang saat ini sudah tersebar luas di media YouTube. Dan selanjutnya, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama ikut menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen tentang apa reaksi mereka ketika mereka menyimak film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Disclaimer dulu, di sini gue tidak terikat dengan pihak orang-orang yang membuat film Dirty Vote gitu ya. Tapi gue nonton sampai habis. Bukan cuma nonton sampai habis, tapi gue juga bikin catatan karena menurut gue itu filmnya walaupun membosankan gitu ya, cuma denger orang ngomong, tapi yang dikasih tahu sama mereka tuh ya bener gitu, semuanya ada datanya. Cuman yang sangat disayangkan menurut gue, kenapa filmnya itu ditampilkan waktu lagi masa tenang gitu loh. Kan kita kalau misalnya mau ngebahas ini juga dipikirnya mendukung gitu, black campaign. Tapi ini bukan black campaign kak, enggak kok, itu yang dikasih data sama fakta kok semuanya. Ya masalahnya namanya politik itu kan pasti ada aja counter-counternya. Menurut gue film Dirty Vote ini bagus, dan juga beberapa hal gitu yang disampaikan oleh para ahli hukum tata negara itu titik beratnya ada di Jokowi, di Gibran, di MK, di KPU, di Bawaslu, terus abis itu ya itu. Karena yang gue lihat di sini 01 sama 03 itu ya memang ada dibahas, tapi benar-benar sedikit banget dan juga sangat disayangkan gitu ya. Nggak ada pihak dari 02 dalam pembuatan film ini. Terlebih lagi juga disayangkan gitu kan, kayak kenapa ada salah 4 jari segala tuh di situ. Kayak kan jadinya susah nih kita mau bilang kalau misalnya tidak menjorokkan salah satu paslon. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue menonton itu gue kayak ngerasa bagus gitu ya. Semua narasinya itu ya memang benar gitu. Sayangnya ya masa tenang aja. Terus gue juga setuju dengan beberapa paparan yang disampaikan gitu kan, kalau misalnya Jokowi itu harus netral dan juga keberpihakannya itu cuma di TPS aja, dan juga Bu Iriana harusnya tidak seperti itu waktu dia lagi dalam mobil gitu kan yang pose 2 jari. Itu gue setuju banget kok. Terus ya mengenai pembahasannya TKN-nya pihak 02 gitu kan, yang bilang kalau misalnya film ini fitnah, narasinya itu asumtif dan juga tidak ilmiah gitu ya. Menurut saya gitu ya Pak, Bapak bahas aja gitu loh semuanya kalau misalnya memang itu benar fitnah gitu ya. Kasih aja bukti-buktinya yang Bapak punya. Apa nggak boleh karena ini lagi masa tenang? Gue nggak tahu juga ya kan. Tapi ya kayak kalau misalnya boleh silahkan Pak, kita masyarakat nih netizen juga menunggu hal itu ya Pak ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya yang bisa gue jelaskan ke kalian gitu kan. Ini lebih greget gara-gara diupload di masa tenang sih kalau misalnya gue ya. Dan yang terakhir gue cuma pengen bilang ke anak muda yang lebih kritis gitu kan, kayak ayo dong nonton film itu sampai habis gitu ya. Kayak kita sama-sama biar kita juga mengetahui sisi lain dari politik di Indonesia ini. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Kalian masih ingat dengan film dokumenter Seksi Killer soal Batubara, Garapan, dan Dilaksono? Ya, tepat hari ini Minggu 11 Februari dan Dilaksono kembali menggarap dokumenter teman-teman. Dokumenter tepi jurang dengan judul Dirty Vote. Disclaimer dulu ya, gue nggak ada hubungannya dengan film ini, hanya menyampaikan. Karena film ini juga jadi sorotan netizen, terutama paslon 02 Prabowo Gibran. Bahkan TKN 02 mengklaim ini adalah film fitnah. Jadi teman-teman, film ini itu mengungkapkan dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu saat ini, ya 2024. Film ini menampilkan 3 ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari, yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kecurangan pemilu ini dilakukan. Film ini juga membongkar upaya penggunaan lembaga negara, mulai dari bansos, polisi, dan kepala desa. Film ini resmi ditayangkan hari Minggu ini jam 11 siang tadi, teman-teman. Yang menjadi perbincangan panas ialah film ini ditayangkan ketika masa hari tenang saat ini kan, serta netizen dibuat bertanya-tanya, mengapa pihak TKN 02 mengklaim bahwa ini adalah film fitnah, bahkan dengan cepat melakukan konferensi pers. Film ini berdurasi hampir 2 jam, teman-teman, dan bisa disaksikan secara umum melalui YouTube Dirty Vote. Jadi, kalian ada pendapat nggak sih soal ini? Drop komen ya. Hari ini adalah hari tenang, di mana setelah beberapa hari yang lalu, para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci, dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk ya tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini.
gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah itu kayak gitu. Nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang berbicara, dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma satu, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari makan, sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga cemilan juga bisa sih sambil nyemil. Dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan, atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan, sehingga rela melakukan apapun sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam season kedua ini kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari netizen. Yang pertama, poin yang mau saya tanggapi ketika ada netizen yang tidak terima ketika film ini ditayangkan di saat Indonesia sedang memasuki masa tenang menjelang Pilpres 2024. Saya merasa yakin dan percaya bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat. Seorang sutradara, dia akan menayangkan film ini untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau ditayangkan pada saat momen kampanye kemarin, mungkin kita semua tidak menyimak film ini secara detail, secara terperinci, karena kita masih sibuk dengan berbagai rutinitas kampanye yang begitu padat. Tetapi ketika ditayangkan di saat tenang seperti ini, artinya bahwa seorang sutradara dia sudah mengetahui bahwa film yang saya buat ini akan disimak oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang menariknya, ketika film ini menceritakan tentang kecurangan-kecurangan pemilu di tahun 2024. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, ketika film ini ditayangkan, kita melihat bahwa dari paslon 02, khususnya tim pemenangannya, langsung cepat-cepat memberikan klarifikasi, langsung cepat-cepat mengadakan konferensi pers. Ada apa di situ? Padahal apa yang disampaikan dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote itu adalah kebenaran. Semua yang mereka katakan itu by data dan by fakta. Lantas, apakah orang-orang di paslon 02 ini merasa panik ketika hal-hal kecurangan itu harus disampaikan dan harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia? Kalau memang Anda selama ini berbuat hal-hal yang benar, berada di jalan yang benar, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kemunafikan dan lain sebagainya, ngapain Anda mesti panik? Bahkan harus mengadakan konferensi pers. Dari tindak tanduk Anda, kami sebagai rakyat akhirnya mengetahui bahwa berarti kecurangan-kecurangan yang selama ini digembar-gemborkan itu adalah kecurangan-kecurangan yang datangnya dari paslon 02 itu. Atau dengan kata lain, jika memang film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini adalah sebuah fitnahan yang begitu luar biasa,
Semestinya orang-orang dari kubu 02 ini siapkan data, siapkan fakta, siapkan bukti untuk membantah bahwa pernyataan-pernyataan atau data-data yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara itu tidak benar. Sehingga rakyat Indonesia pun puas. Jangan hanya bilang itu adalah fitnah, itu adalah narasi yang asumtif, sementara itu hanya habis ngomong di mulut. Tidak ada data, tidak ada fakta yang bisa disajikan kepada rakyat Indonesia untuk mengetahui, untuk menjawab bahwa itu adalah benar-benar fitnah. Semestinya kayak gitu jika kita benar-benar mau membela bahwa atau mau mengklarifikasi bahwa hal-hal disampaikan dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote itu adalah fitnahan yang begitu luar biasa. Bukan hanya ngomong di mulut. Tidak dilengkapi dengan data. Saya sebagai rakyat jelata akhirnya bisa mengetahui bahwa kecurangan ini diproduksi ya oleh orang-orang yang merasa panik. Karena pada dasarnya, kalau orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat aturan, orang-orang yang taat akan konstitusi, pasti mereka akan fair-fair saja. Jika melihat bahwa apa yang disampaikan dalam film dokumenter Dirty Vote itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan seorang Yusuf Kala mengatakan bahwa kebenaran itu baru terungkap 25%. Artinya bahwa ada sebuah kecurangan yang begitu luar biasa yang telah terjadi di bangsa ini. Sehingga tidak salah. Banyak narasi yang mengatakan bahwa alam demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini menjelang Pilpres 2024 ini benar-benar rusak dan benar-benar brutal. Terus terang, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia khususnya kepada pemilih pemula, kita wajib untuk menyimak film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Karena terus terang, saya baru saja semalam menyimak film ini dari awal sampai akhir dan di situ pula saya mengetahui bahwa hal-hal yang selama ini disampaikan, digembar-gemborkan ternyata ini adalah fakta karena semua yang mereka katakan by data dan by fakta yang mereka persembahkan dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini untuk mengedukasi rakyat Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini. Terima kasih kepada 3 ahli hukum tata negara yang berperan penting dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini, yang telah mengedukasikan kami rakyat Indonesia, khususnya kepada kami generasi penerus bangsa dan pemilih pemula, agar kami benar-benar melek, agar kami benar-benar sadar bahwa kecurangan-kecurangan yang diatur secara sistematis dalam Pilpres 2024 ini harus kita lawan. Mari kita lanjutkan lagi. Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Vote karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk mengattack Pak Jokowi, tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Vote, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain. Halo guys, assalamualaikum. Kalian udah pada nonton di Dirty Vote belum? Yang ini nih.
Ini Dirty Vote ya, yang baru videonya baru mereka tayangin nih 3 jam yang lalu. Teman-teman bisa nonton di sini sekitar durasinya 2 jam. Itu video tentang kecurangan pemilu di 2004 ini. Setelah gue nonton, gue baru sadar kalau misalnya Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja guys. Bahkan pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya juga tidak baik-baik saja. Dari video itu yang gue tonton itu dilengkapi dengan bukti, data, dan semua konkret guys di situ. Datanya jelas, buktinya ada. Jadi apa yang diomongkan itu sama dengan data yang ditunjukkan. Jadi bukan sekedar fitnah, bukan sekedar omongan-omongan, tapi ini real terjadi. Video itu mencakup untuk capres 01, 02, 03 yang semua dikulitin abis-abisan sama mereka ini. Dan yang paling gue tanggap dari video ini adalah segitu mudahnya mereka melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Gue nggak tahu loh sama pemikirannya sama gue apa enggak. Yang jelas gue nggak mau memilih orang yang udah jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran dan banyak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan undang-undang kita. Ditambah lagi para orang-orang di belakangnya juga ikut tuh mendukung dan melanggar undang-undang, apalagi tentang undang-undang pemilu ini ya, banyak banget loh yang dilanggar sama diorang. Jadi buat apa saya memilih orang-orang yang jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran guys. Contohnya gini, mereka berteriak-teriak untuk menguatkan hukum di Indonesia, membuat Indonesia yang berkeadilan. Dan itu semua bullshit guys. Bayangin aja, lo berteriak-teriak soal keadilan, lo berteriak-teriak seolah-olah mau membuat hukum Indonesia ini akan lebih kuat. Tapi lo sendiri aja udah melanggar hukum, lo sendiri aja melanggar undang-undang. Gimana seseorang yang melanggar undang-undang, yang melanggar hukum, bisa menegakkan hukum dan bisa menegakkan keadilan guys? Logika aja lo, di mana? Jadi sebelum jauh ke visi misi kalian yang lain, ya mending ini dulu deh perbaikin. Jangan ngomong-ngomong hukum tapi lo sendiri nggak tahu arti hukum. Jangan ngomong-ngomong keadilan kalau lo sendiri nggak tahu arti keadilan. Kalian semua pada wajib nonton sih. Karena kalau kita nonton ini ya pikiran kita makin terbuka. Karena ini bukan salah satu program yang memihak, karena ketiga capresnya bener-bener dikupas di situ. Dan gue tahu nggak ada manusia yang sempurna. Tapi gue gak mau milih orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan dengan sengaja dan bertubi-tubi. Maksudnya bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Jadi gue tahu politik itu keras, dunia perpolitikan itu keras. Jadi makanya karena dunia politik itu keras, gue mau mencari tahu dengan keras juga. Ya salah satunya melalui video Dirty Vote ini. Sangat membantu banget buat kita para pemberi suara kepada pemerintah. Kalian wajib banget nonton ini, karena ini video yang berfaedah guys. Tonton ya. Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang akan menghancurkan dinasti Pak Jokowi. Sebetulnya gue nggak mau ngebahas tentang politik, dan ini juga udah mepet pencoblosan. Tapi gue pengen kalian semua yang akan memilih pada 14 Februari mendatang harus nonton dulu film ini. Film dokumenter ini sama kayak film Sexy Killer di tahun 2019. Perbedaannya adalah kalau film dokumenter Sexy Killer itu ngebangun kita buat golput pada saat pemilu. Karena kedua paslon pada saat 2019 bobroknya itu sama, hancurnya itu sama. Jadi kita digiring untuk golput. Beda sama film Dirty Vote. Setelah melihat video itu atau menonton film itu, kita bakalan tahu paslon mana yang jangan kita pilih. Semua paslon punya boroknya masing-masing. Tapi ada borok yang bisa diobatin, ada juga boroknya yang harus diamputasi. Gue gak akan ngajak kalian buat memilih paslon yang mana. Karena dalam pemilu bukan tentang memilih siapa yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Catat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season ketiga. Dari 3 cuplikan video yang saya sajikan di season ketiga ini, ada hal yang menarik. Hal yang pertama, ada orang yang tidak terima dengan hadirnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Mereka menilai bahwa ini adalah black campaign atau kampanye terselubung. Mereka menilai bahwa film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini adalah sebuah film yang hanya mau menghancurkan nama Presiden Joko Widodo. Lantas di sisi lain, kita mendengar tanggapan dari netizen yang benar-benar mereka merasa bangga, yang benar-benar mereka yakin dan percaya bahwa hal-hal yang disajikan dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita ketahui bersama-sama. Bahkan mereka mengajak kepada pemilih pemula,
yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau bisa wajib untuk menyimak, wajib untuk menonton film dokumenter yang berjudul Dirty Vote ini. Karena menurut saya, film ini memang sangat berbobot. Film ini segala sesuatu yang mereka katakan adalah by data dan by fakta yang patut bisa dipertanggungjawabkan dan apalagi disampaikan oleh orang-orang yang sangat kredibel. Tentu saja, bagi saya secara pribadi, saya merasa bersyukur dan terima kasih karena adanya film ini yang setidaknya bisa menambah wawasan saya, yang setidaknya bisa mengedukasi saya tentang perpolitikan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya perpolitikan menjelang Pilpres 2024. Bagi saya secara pribadi pun, saya akan tetap konsisten untuk memilih mereka-mereka yang memang taat akan hukum, taat akan konstitusi, taat akan segala aturan-aturan yang sudah berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya terus terang tidak akan memilih mereka-mereka yang maju untuk menjadi calon pemimpin dengan menabrak berbagai macam aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jika seorang pemimpin saja dia tidak taat pada hukum, tidak taat pada konstitusi, lantas apa yang bisa kita harapkan ketika kita memberikan kepercayaan kepada dia? Padahal kita memilih dia untuk menjadi panutan, untuk menjadi tonggak bagi kita rakyat Indonesia. Sekali lagi, semoga kita rakyat Indonesia di H-1 ini menjelang Pilpres 2024 yang akan kita coblos besok tanggal 14 Februari 2024, kita mampu untuk memilih mereka yang pantas dan layak, untuk memilih mereka yang benar-benar berkualitas, untuk memilih mereka dengan track record atau rekam jejak yang jelas. Pilihlah pemimpin yang pada suatu saat nanti keputusan-keputusan mereka akan berpihak kepada rakyat. Itu adalah poin pentingnya. Mari kita berjuang bersama-sama untuk melawan segala hawa nafsu dari kelompok-kelompok tertentu yang mau berkuasa di bangsa ini. Kita harus berjuang bersama-sama untuk mencegah hal-hal buruk agar tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dirty Vote, film dokumenter yang lagi viral ya. Kita bahas yang ringan aja dulu. Kenapa mereka nggak uploadnya sebelum masa tenang? Ya, kalau mereka upload sebelum masa tenang, pihak-pihak yang dituduh berdasarkan data-data dari video tersebut pasti akan mempunyai waktu untuk meluruskan atau menjelaskan atau membela diri kalau diuploadnya sebelum masa tenang. Dan mereka pasti nggak pengen itu. Makanya diuploadnya pas ketika masa tenang. Dan kenapa pula mereka nggak uploadnya setelah masa pemilu? Ya karena mereka sadar. Ya, karena mereka sadar ini pasti akan menjadi satu putaran untuk 02. Kan kita bisa lihat di akhir video ada salam 4 jari gabungan dari 03 dan 01. Ya kan? Jadi, kalau paslon 02 ini nanti terpilih, ya, setelah pemilu nanti, mereka tidak akan punya kesempatan dan video tersebut akan menjadi sia-sia. Ya, di masa tenang lah di-upload video itu agar masyarakat menjadi bimbang. Ingin mencari kejelasan tetapi dalam masa tenang. Tapi nggak apa-apa. Walaupun bingung ya, seharusnya mereka itu harus memberikan ketenangan untuk masyarakat juga gitu. Ini malah mereka membuat masyarakat menjadi bimbang dalam waktu yang mepet seperti ini. Ya, seperti itulah segala cara dilakukan karena kesempatan untuk menang itu menghilang ya. Membuat masyarakat bimbang lah satu-satunya jalan. Buat yang belum nonton silahkan ditonton ya filmnya ya. Dan cari tahu juga siapa pembuat filmnya. Latar belakangan apa. Dari partai mana gitu ya. Oke, mantap. Itu ada film agak lain judulnya. Udah nonton belum? Itu seru itu soundtracknya.
Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Asik ya? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya. Teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, aku saranin buat nonton Dirty Vote ini. Karena selama lebih kurang 2 jam, aku merasa kuliah hukum tata negara lagi. Langsung dibintangi oleh para ahli hukum tata negara. Dan salah satunya adalah, atau anak-anak hukum UNAN sih biasanya manggil beliau dengan sebutan Bang Ferry. Dan Bang Ferry adalah salah satu dosen saya ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sedangkan Ibu Bivitri Susanti adalah dosen dari Jentera Law School. Dan ada Bapak Zainal Arifin Mokhtar yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada. Film ini berisikan data dan juga fakta yang durasinya itu 1 jam 57 menit 22 detik. Jadi siapin waktu kamu ataupun cemilan-cemilan ringan biar nggak bosen nontonnya. Karena menurut aku, muatan dari si film ini agak berat. Bakal disajikan banyak sekali fenomena tentang pemilu dari sudut pandang para ahli hukum tata negara. Jadi menurut aku film ini layak banget untuk ditonton sebagai pembuka cakrawala kita tentang pemilu. Dan seandainya ketika kamu sudah menonton film ini namun tidak berubah pilihanmu ataupun masih dengan prinsip yang kamu pegang teguh sendiri, itu nggak masalah, it's okay. Karena film ini tujuannya untuk mengedukasi dan memberikan fakta dan data kepada kita semua. Karena informasi yang disampaikan pada film ini real dari kacamata para ahli hukum tata negara. Jadi materinya bakal 100% beda dari yang ada di TikTok ya. Please banget untuk tonton film ini dengan bijak, jangan sampai ada kemarahan ataupun kebencian terhadap para akademisi ini, karena mereka bertiga merupakan ahli hukum tata negara yang membahas tentang pemilu dari pandangan mereka. Jadi jangan sampai merendahkan profesi dosen seperti yang sudah dilakukan pada saat Civitas Akademika ataupun guru-guru besar kemarin berpendapat ataupun bersuara. Selamat menonton! Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Oke, saya baru saja selesai menonton Dirty Vote dan honestly itu sangat-sangat menguras emosional saya pribadi, dikarenakan di situ betul-betul menerangkan betapa memalukannya sistem demokrasi kita. Betapa ternodainya sistem demokrasi kita, betapa kotornya politik kita beberapa tahun terakhir hanya untuk menampilkan sosok yang Anda lihat sekarang. The reason why I say saya itu berdiri untuk menjadi pendukung salah satu paslon bukan karena sosoknya tok, no. Tapi berdasarkan analisa-analisa pribadi saya yang sudah sangat mencurigai begitu banyak politik kotor yang terjadi di negara kita yang dibuat secara terang-terangan. Atau bisa kita sebut juga dengan kalimat tidak tahu malu. Dan rupanya analisa yang saya lakukan, itu teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Rupanya bukan hanya itu, bahkan lebih kotor lagi. Dan itu dijelaskan dengan baik oleh pakar-pakar hukum kita yang sudah memaparkan betapa hal-hal ini sudah disusun, diatur, dibuat pergerakannya sedemikian rupa, begitu masif, dan akhirnya membuahkan hasil-hasil pikiran masyarakat yang akhirnya tergiring, apalagi untuk mereka yang tidak mau mengecek data dan tidak mau belajar. Ini sangat menyakitkan hati, terutama kalau misalnya kalian punya perasaan nasionalis terhadap negara kalian. Belum lagi membayangkan tentang masa depan bangsa kita, masa depan kita pribadi, bernegara di bawah pemerintahan orang-orang yang sangat begitu teganya melakukan politik kotor di negara ini. Ada beberapa poin penting yang baik untuk kita bahas, tapi mungkin itu akan saya bahas terbuka pada saat live, atau akan saya buatkan konten berurutan untuk menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisa pribadi saya berdasarkan data dan fakta yang disajikan oleh Dirty Vote.
kalian juga saya sangat minta untuk nonton videonya secara langsung. Mumpung videonya belum di take down, saran saya download dan simpan. Karena ada pihak yang sudah sangat merasa tersinggung dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para pakar hukum kita di video tersebut. Langsung dikonfirmasi mengatakan bahwa itu adalah fitnah, padahal maksudku, kalau Anda tidak merasa melakukan itu, kenapa harus begitu panas? Tapi walaupun Anda mengatakan tidak melakukan itu, bukankah setiap kejadian fakta yang terjadi hari ini memang semuanya sesuai? Semangat untuk kita. 14 Februari sedikit lagi. Baru aja nonton film Dirty Vote dan aku harap yang nonton video ini jangan golput. Karena habis 2 jam nonton film ini rasanya gelisah, sedih, marah, risau, campur aduk. Fix, ini adalah film yang harus ditonton saat ini juga, sekarang juga. Aku akan coba ngerangkumin beberapa poin-poin penting yang dibahas dalam film Dirty Vote ini. Secara umum film ini dibintangin oleh 3 ahli hukum tata negara kita yang ngejelasin gimana instrumen-instrumen kekuasaan dipakai untuk mencurangi pemilu yang udah pasti bakal merusak tatanan demokrasi kita. Di film Dirty Vote ini diungkap bahwa adanya kecurangan yang dilakukan politisi untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa tokoh politik juga disebut terkait pembahasan tentang penunjukan pejabat daerah, pemekaran provinsi di Papua, penyelewengan penyaluran bansos di beberapa daerah oleh pejabat publik, kontroversi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Bawaslu yang juga gagal dalam mengawal adanya pemilu ini, ketidaknetralan presiden dan juga UU nomor 7 tahun 2017, adanya partai bayangan, ini juga menarik ya, kalian bisa tonton sendiri. Dan juga yang paling pamungkas adalah gimana ketiga narasumber di film ini mengungkap timeline apa sebenarnya yang terjadi dari awal sampai detik-detik akhir di putusan Mahkamah Konstitusi. Guys, yang mau nonton film ini bisa klik link di bio aku ya. Aku udah nyiapin bio akun ini untuk film Dirty Vote supaya teman-teman bisa gampang aksesnya. Teman-teman, buka hati, buka pikiran, tonton dengan santai. Harusnya nggak perlu emosi sih, kan ini cuma film. Ya kan? Cuman film kan? Oke guys, itu adalah tanggapan-tanggapan dari netizen ketika mereka menyimak film Dirty Vote yang membongkar kecurangan pemilu di tahun 2024 kali ini. Bagi saya secara pribadi, keputusan itu ada di hati nurani kita masing-masing. Kita tentunya dari jauh-jauh hari sudah mempelajari segala track record, rekam jejak dari semua calon pemimpin kita. Terus terang saya harus katakan bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang paling sempurna. Karena yang namanya sempurna cuman miliknya Allah yang Maha Esa. Dari ketiga paslon ini, pastinya mereka punya kelebihan dan kekurangan. Mereka punya kejelekan dan keburukan. Tetapi sebagai negara yang demokrasi, sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu untuk mencegah hal-hal terburuk agar jangan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya dan Anda mungkin punya pemikiran yang sama, bahwa kita mau memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang mampu untuk memajukan, untuk mensejahterakan bangsa dan rakyatnya. Pemimpin yang visi dan misinya, program-program kerjanya, jika kita mau berpikir secara rasional, jika kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, itu masuk di akal. Bukan program-program yang hanya mau merayu atau membujuk rakyat Indonesia demi kemenangan di Pilpres 2024 ini. Sekali lagi, saya hanya bisa menyarankan, jika memang benar-benar bahwa kalian sayang dengan bangsa dan negara ini, silakan disimak
film Dirty Vote itu dari awal sampai akhir. Soal keputusan siapa yang akan kamu pilih, siapa yang akan kamu coblos, itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap individu. Tetapi setidaknya bahwa ketika kita menyimak film ini, kita diedukasi, ada hal-hal baru yang membuat kita benar-benar melihat bahwa sistem demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar brutal. Politik itu memang benar-benar luar biasa yang membawa bangsa ini seolah-olah hanya milik dari kelompok tertentu saja. Sekali lagi, semoga saja kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita ketika kita menyimak film Dirty Vote ini. Ada banyak sekali komentar atau tanggapan dari netizen, dan saya kembali lagi, itu semua hanyalah sebuah informasi, hanyalah sebuah tanggapan yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Soal coblos-mencoblos di tanggal 14 Februari besok, keputusannya saya kembalikan lagi ke hati nurani dari semua pemirsa di mana saja kalian berada. Mari tetap kita jaga kualitas pemilu di tahun 2024 ini. Tetap kita ciptakan agar pemilu di tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan aman dan damai. Hal penting yang harus kita ingatkan bersama-sama bahwa ini adalah event 5 tahunan. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia yang hidup berdampingan, rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan itu harus tetap dinomorsatukan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.